Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh kongres partai untuk dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum, karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu melanggar ADART. Nah bayangkan, kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Jadi padahal dengan demikian sering kontradiktif. Ada yang mengatakan presiden itu dipilih oleh rakyat. Iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama, itu kan sudah mekanismenya begitu untuk dipilih. Nah sekarang ya calon ada 3, itu kan diberi nama oleh partai lain-lain. Jadi harus ditata pikiran kita bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar. Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Berubahnya ke arah seperti apa? Ya berubah, karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. Sampai. Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke, sudah berubah beliau. Jadi ada kecewa juga dong Pak Jokowi. Saya sampaikan di depan. Pak Jokowi sekarang, ya, apa sebetulnya satu kata untuk Pak Jokowi? Bukan satu kata, saya kira satu kalimat ya. Boleh. Tidak bersama kami lagi. Saya menulisnya sampai menangis karena saya tidak menyangka seorang presiden yang saya dukung sejak menjadi calon gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden 2014 ya. Dan ketika saya menjadi dubes di Tunisia juga saya juga tetap mendukung beliau walaupun nggak boleh kampanye sama Bu Menlu ya. Kemudian kok bisa berubah 180 derajat dari seorang yang tadinya Jokowi adalah kita ya, itu menjadi seorang yang seperti Raja Jawa kecil ya, yang ingin membangun dinasti. Itu unbelievable buat saya. Kritik yang paling baik itu adalah dari pendukung atau dari teman, karena kritikan itu akan membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dalam politik, ketika namanya demokrasi formal di parlemen itu nggak jalan, yang terjadi apa? Parlemen jalanan. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Oke. Dulu kan Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjadi Kepala BKPM. Iya. Pemerintah Presiden Jokowi. Nah, terus Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik ya. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Ya, pertama pemerintah berubah, kedua dunia berubah. Ya, dalam pengamatan saya pemerintah
itu berubah sekali di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama. Dan perubahan yang drastis itu hemat saya dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK di 2019 ya, yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling terpercaya di Republik ya, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi, dan itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat ya kan. Nah, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 kita setiap tahun melihat langkah yang ke arah yang total berbeda dengan arah yang kita anut di periode pertama ya. Jadi di 2020 ada Omnibus Law, di mana sebetulnya saya salah satu perumus awalnya ya, dan kita bisa bicarakan itu nanti bahwa Omnibus yang terbit beda sekali dengan tujuan dan rumus pada awalnya ya, pada asal usulnya. Di 2021 ada Undang-Undang IKN ya kan, 2022 upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan ya kan, term limit, juga Undang-Undang Ketentuan Umum Pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku ya, dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK ya. Jadi itu perjalanan yang merubah arah step by step ya, langkah demi langkah, bagi saya sangat jelas. Pak Jokowi berubah menjadi pribadi yang baru. Pak Jokowi menjadi seseorang yang baru. Bukan lagi Jokowi yang kita kenal 2014 lalu ketika kita berbondong-bondong mendukung Pak Jokowi. Dan pada akhirnya PDI Perjuangan mencapreskan Pak Jokowi. Jokowi menjadi seseorang yang baru. Jokowi sekarang malah nyaman di tempat di mana selama ini beliau justru menjadi objek yang selalu dijadikan sasaran tembak dari fitnah, sasaran tembak dari caci maki, sasaran tembak dari hinaan, sasaran tembak dari semua pelecehan-pelecehan baik secara verbal, bahkan fisik beliau pun menjadi olok-olok. Tetapi yang aneh bagi saya, Pak Jokowi malah nyaman sekarang dengan mereka, bahkan meninggalkan semua pendukungnya yang selama ini membackup. Ada apa dengan Pak Jokowi? Ambisi. Sekali lagi, ambisi telah membuat Pak Jokowi menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang berubah, yang menanggalkan nilai-nilai luhur adab moral yang seharusnya dijaga. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagi saya ini menjadi seperti kisah Brawijaya 5, akhir pemerintahan Majapahit dan Sabdo Palon. Sabdo Palon selalu mengingatkan, dan pendukungnya selalu mendengarkan. Sekarang Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi tidak lagi mau mendengar para pendukungnya. Dia lebih mendengar para selama ini oposisi yang selalu mencelanya. Akankah ini menjadi akhir cerita Pak Jokowi dalam kisah politik nasional? Menurut saya sangat mungkin. Dan saya teringat dulu ketika 2014 lalu, ketika Pak Jokowi dicapreskan oleh PDI Perjuangan dengan selembar surat yang ditulis tangan oleh Ibu Mega. Kemudian tak lama setelah itu keluar juga selembar surat yang ditulis tangan oleh Pak Jokowi. Isinya ada 4 ketika itu saya ingat. Yang pertama, supaya pendukungnya dari PDI Perjuangan memastikan KPU netral, Badan Intelijen Pertahanan Keamanan netral, supaya IT KPU tidak dimanipulasi, supaya semua memastikan perjalanan demokrasi ini tidak ada money politik. 4 poin itu disampaikan oleh Pak Jokowi dulu 2014 lalu. Saya bertanya, apakah untuk 2024 ini itu masih berlaku Pak Jokowi? Atau Pak Jokowi justru akan menggerakkan kekuatan intelijen, kekuatan pertahanan, kekuatan keamanan kita untuk mendukung putra Bapak? Ini pertanyaan besar bagi kami rakyat ini. Pertanyaan yang mungkin Bapak tidak akan jawab, atau mungkin Bapaknya akan menjawab, hehehe, ya kalau rakyat berkehendak, ya itu kan pilihan rakyat. Kami sudah bosan dengan semua itu Pak Jokowi. Kami butuh negarawan. Bapak justru meninggalkan sikap kenegarawan itu dan beralih menjadi kaum elitis yang ingin berkuasa, melanggengkan kekuasaan tanpa melihat adab, aturan, etika, dan kepantasan. Prabowo menceritakan ke saya tanya dia, Mas maju nggak jadi calon presiden? Begini Bang, aku tergantung Pak Jokowi. Kalau presiden mengatakan maju, saya maju. Kalau dia katakan tidak,
Saya tanya Pak Jokowi, aku ketemu Prabowo. Dia bilang begini, benar, betul. Masalah kita bukan restu presiden. Oke. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke. Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama, tidak untuk satu orang anaknya. MK sudah final dan mengikat, Bang. Kita tidak bisa lagi ganggu gugat urusan MK, Bang. Nggak masalah itu. Tapi bahwa kemudian kita melihat ada proses yang tidak fair di sini, dan pegang satu hal, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir saya bisa menduga, oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu presiden, ada teman-teman bilang, Yan, kenapa lu tidak coba ngelobi minta tambang sama presiden? Nggak mau. Saya nggak mau dia rusak. Kalau rusak biar Adian aja yang rusak. Kalau hancur biar Adian saja yang hancur, jangan dia. Jadi kalau ditanya orang, lalu pertarungan ini apa menurut lu, Yan? Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Jokowi kita tuh sayang. Tanya, Adian dapat apa untuk sekian panjang pertarungan memenangkan dia dari gubernur, lalu banyaklah dari gubernur presiden. Bagaimana menuju pelantikan ada isu ini kita persiapkan apa? Bagaimana menuju pemilu 2019 akan ada isu ini kita persiapkan. Itu panjang, Bang. Itu loh. Dan kita tidak bilang, Pak Jokowi terima kasih dong ke gua. Ucapkan terima kasih. Enggak. Cukup urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Cuma itu yang kita minta, urus negara ini baik-baik ya. Gitu loh. Ayo sayangi kita seperti kami menyayangi kamu. Itu. Bagaimana coba lo lihat? Anda merasa dihianati, Bang Adian? Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa, dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Siapa aja yang dikhianati? Apa? Siapa saja? Saya merasa dihianati. Yang lain? Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi terutama Bu Mega. Kalau menurut saya bisa pasti sakit banget.